Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 6. Aku akan berjuang. Aula utama aula seni bela diri pedang gila. Tawa terdengar. Hahaha, hahaha. Bagus, bagus, bagus. Itu layak untuk benih lebarku. Lao Su adalah seorang pahlawan, ini benar-benar benar. Aku hanya akan melihatnya. Siapa yang berani mengatakan bahwa anakku? Telapak tangan besar. Yun Tiankuo menamparkan bahu Yun Hao dengan kuat, dan dia dalam suasana hati yang baik. Untuk waktu yang lama, kota Liuyun telah mengatakan bahwa dia Yun Tiankuo melahirkan benih yang buruk. Yun Tiankuo sangat marah. Tetapi dia tidak berdaya, putranya Yun Hao memang tidak dapat berkultivasi. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tapi sekarang, persetan dengan sampah, persetan dengan biji sialan, persetan dengan fakta. Putranya Yun Hao bisa berlatih. Pria galak Yun Tiankuo, matanya yang bersemangat merah, dia menatap Yun Hao, dan berkata, "Bocah bau, kapan itu terjadi?" Nyalinya benar-benar gemuk, dan mereka bahkan menyembunyikannya darimu. Meskipun ayah ini memiliki kepribadian yang kasar, Yun Hao dapat merasakan cinta kebapaan yang kuat. Dia tersenyum tipis, dan berkata, "Alasan mengapa saya tidak mengatakannya beberapa waktu lalu adalah karena saya ingin mengejutkan Anda." Yun Tiankuo tertawa lagi dan berkata, "Kejutan, sungguh mengejutkan. Jangan khawatir, kali ini kamu tidak main-main. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Sekelompok raja dan 8 anak sapi, Lao Su telah menahan mereka untuk waktu yang lama. Bunuh mereka, tidak apa-apa. Nama pembantaian pedang besi Yun Tiankuo saya tidak. Di sebelahnya, senyum tanpa sadar muncul di wajah Ling Feiyu. Yun Hao menoleh, jangan menjadi bos di masa depan, lebih banyak tersenyum. Ling Feiyu segera memasang wajah lurus lagi, dan kemudian kata-kata yang diucapkan Yun Hao barusan muncul di benaknya. Pergi ke kamarnya malam ini. Di wajah Ling Feiyu yang sengaja kaku, kemerahan samar muncul. Yun Tiankuo sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan berkata dengan senyum hangat, "Feiyu, aku selalu merasa bahwa bocah bau ini tidak layak untukmu, dan itu hanya akan menundamu." Sekarang tampaknya Yun Hao masih sedikit termotivasi diri. Meskipun jarak antara dia dan Anda masih agak besar, jangan khawatir. Saya yakin dia pasti akan mengubah kesalahan masa lalunya dan menjadi orang baru. Yun Tiankuo mulai mengatakan hal-hal baik untuk Yun Hao. Sebelumnya, dia menawarkan untuk membubarkan pertunangan, tetapi sekarang, dia pikir putranya hebat. Ling Feiyu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Hao tidak ingin melanjutkan topik, dan berkata, "Ayah, apa maksudmu dari sisi tuannya?" Yun Tiankuo, tidak lebih dari itu. Saya merasa bahwa pavilion seni bela diri pedang gila tidak berkembang banyak dalam beberapa tahun terakhir, dan saya ingin Yun Haiseng mengambil alih gym seni bela diri pedang gila, tetapi saya telah menyatakan protes saya, dan keluarga utama masih memikirkannya. Dia mengatakannya dengan ringan, dengan beberapa kata untuk diucapkan. "Paman Yun, ini 30.000 tael tiket perak, ambillah. Aku tahu bahwa pavilion seni bela diri pedang gila sekarang kekurangan dana, jadi mari kita lewati krisis ini dulu." Ling Feiyu mengeluarkan setumpuk tiket perak 1.000 tael dari tangannya. Yun Tiankuo dan Yun Hao sama-sama tampak sedikit terkejut. Untuk tempat kecil seperti kota Liuyun, 30.000 tael bukanlah jumlah yang kecil. "Ling Feiyu, apa yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun, dengan perak ini,
Untuk bertahan dari krisis saat ini, saya percaya bahwa keluarga utama tidak akan begitu ketat. Yun Tianquo terdiam sejenak, lalu mengambil tiket perak dan berkata, Fei Yu, perak ini harus dipinjam darimu. Setelah berbicara, dia memelototi Yun Hao lagi. Anak laki-laki bau inilah yang keluar untuk menandatangani begitu banyak IOU yang membuatnya seperti ini. Yun Hao juga malu di dalam hatinya, hal-hal ini sudah terjadi, dan dia hanya bisa menebus Ling Feiyu di masa depan. Saat itulah itu terjadi, teriakan keras datang dari luar aula utama. Langit lebar, kelompok itu, sangat marah, masuk ke aula utama. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan 2 janggut panjang dan mata sekecil kacang hijau. Melihat orang ini, sebuah kata segera muncul di benak Yun Hao. Alis pencuri, orang ini adalah yang terkuat di antara orang-orang yang dikirim oleh keluarga utama, Yun Hai Seng, dan puncak kultivasi alam laut. Pada hari kerja, Yun Hai Seng berada di aula seni bela diri pedang gila, bertindak sebagai prestise, menunjuk dan menunjuk, jika ada sedikit masalah, dia akan pindah dari nama keluarga utama dan membuat masalah. Yun Feng adalah putra Yun Hai Seng. 2 ayah dan anak, 1 kebajikan. Ayah, Yun Hao membunuh total 10 orang di bawah komandoku. Dia sangat kejam. Dia harus dihukum berat sesuai dengan aturan keluarga tuannya, dan tidak terlalu berlebihan untuk membiarkannya melunasi hutangnya dengan nyawanya. Yun Feng, yang mengikuti di belakang Yun Hai Seng, berteriak keras. Yun Tianquo mendengus dingin, melirik sekelompok orang, dan berkata, "Apa yang terjadi? Kamu tahu itu di dalam hatimu, kamu datang dan memukulinya. Apakah kamu ingin membuat wajah?" Yun Hai Seng, Yun Tianquo, sekarang, aku memerintahkanmu untuk menyerahkan Yun Hao dan menerima hukuman berat. Yun Tianquo melirik Yun Hai Seng, lalu mengangkat tangan kanannya dan menjabat telapak tangannya. Berdengung, saat berikutnya, pedang berat, Yun Tianquo melesat dari samping dan dipegang olehnya. Aura ganas meletus. Klik, pedang berat itu menghantam tanah. Sebuah retakan langsung terbuka di kaki Yun Hai Seng. Ketakutan, Yun Hai Seng buru-buru mundur. Yun Hai Seng dan yang lainnya mengubah wajah mereka satu demi satu. Yun Tianquo, kamu tidak bisa melakukannya jika kamu mau. Yun Hai Seng minum banyak. Yun Tianquo mencibir dan berkata, "Jika kamu ingin memindahkanku, maka kamu bisa membiarkan kudanya datang dan mencobanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Lao Su tidak bisa mengangkat pedang?" Nama pembantaian pedang besi bukanlah teriakan biasa. Sudut mulut Yun Hai Seng bergerak-gerak. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Yun Tianquo, jangan lupa, di pihak tuannya, wanita tua itu sudah berbicara, biarkan kamu meninggalkan paviliun seni bela diri pedang gila, dan aku akan mengambil alih." Yun Tianquo mendengus dingin dan berkata, "Tapi saya ingat dengan jelas bahwa wanita tua itu masih memiliki arti. Jika saya tidak mau, saya tidak akan memaksanya." Yun Hai Seng berkata, "Ya, wanita tua itu memang mengatakannya. Tetapi premisnya adalah bahwa orang-orang yang Anda kembangkan bisa lebih baik daripada orang-orang yang saya kembangkan. Sangat disayangkan bahwa murid-murid yang telah Anda ajarkan ini semuanya adalah kantong anggur dan kantong beras. Apa yang Anda gunakan untuk menang?" Yun Tianquo, saya menyarankan Anda untuk mati karena hati ini sesegera mungkin, jangan mempermalukan diri sendiri. Hal-hal ini, Yun Hao tidak tahu. Ling Feiyu jelas juga tidak tahu. Yun Tianquo selalu seperti ini, dia tidak pandai berkata-kata, dan jika dia mengalami kesulitan, dia membawanya di pundaknya. "Ayah,
Bagaimana kamu menang? Yun Hao bertanya. Sisi yang berlawanan. Yun Feng berteriak, 3 kompetisi, 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Jika pihak kami kalah, kami tidak peduli dengan gym seni bela diri pedang gila lagi. Tetapi jika Anda kalah, Anda keluar dari gym seni bela diri pedang gila. Mata Yun Hao berkedip. Kompetisi semacam ini jelas tidak baik untuk ayah. Selama bertahun-tahun, Aula Seni Bela Diri Pedang Gila memang tidak mengajarkan murid yang luar biasa. Dan di pihak Yun Haiseng, di antara orang-orang yang dibawa dari Kabupaten Beihan, ada beberapa yang bagus. Paman Yun, aku akan bertarung. Ling Feiyu, yang berada di samping, mengetahui apa yang sedang terjadi dan segera berkata. Yun Haiseng mencibir, Ling Feiyu, kamu bukan murid pavilion seni bela diri pedang gila, kamu hanya orang luar. Kompetisi semacam ini, kamu tidak harus berpartisipasi. Bakat Ling Feiyu jelas bagi semua orang, jika dia berpartisipasi, pihak Yun Haiseng tidak akan menemukan murid yang bisa bertarung dengannya. Aku tunangan Yun Hao, Ling Feiyu menekankan. Berbicara tentang ini, dia tidak ragu-ragu sejenak, dan berseru dengan sangat alami. Tidak ada gunanya memiliki tunangan, jika kamu tidak menikah, kamu bukan anggota keluarga Yun. Yun Hai minum dengan penuh semangat. Kemudian, Yun Hao memandang Yun Tiankuo dan berkata, Ayah, ini hanya 3 pertandingan. Aku berikutnya, 3 pertandingan, aku akan memainkan semuanya. Petik 2. Bab 7. Kesempatan untuk datang. Kata-kata Yun Hao diucapkan, dan aula sunyi, dan semua orang bahkan lebih tercengang. Tetapi kemudian ledakan tawa keluar. Kamu kecil, karena kamu sangat berani, maka aku akan memenuhimu, dan aku akan bertarung ketika saatnya tiba, dan aku akan mengalahkanmu seperti anjing ketika saatnya tiba. Yun Feng melangkah keluar dalam 1 langkah, wajahnya marah, dan dia berbicara. Sebelumnya, Yun Tiankuo melindungi Yun Hao, dan dia harus menahannya, tetapi sekarang Yun Hao mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke kematian, bagaimana dia bisa melewatkannya? Oke, aku akan menyimpan lengan itu selama beberapa hari lagi. Yun Hao acuh tak acuh terhadap provokasinya. Kacukan anjing, tidak terlalu bagus, tapi tidak kecil. Yun Feng sangat marah, tetapi begitu kata-katanya jatuh, angin kencang naik di aula, dan sesosok menyapu ke dalam ruangan. Pukulan, suara tiba-tiba terdengar. Yun Feng ditampar oleh bayangan hitam dan berguling ke tanah, memuntahkan seteguk darah, dan langsung pingsan. Yun Tiankuo, kamu berani menyakiti anakku. Ketika Yun Haiseng melihat pendatang itu, dia sangat marah. Tidak ada yang mengira bahwa Yun Tiankuo akan tiba-tiba muncul dan menembak para junior. Yun Tiankuo memegang pedang berat di tangannya dan berkata dengan keras, anjing macam apa putramu, berani memarahi putra Lao Su karena menjadi kacukan? Lao Su tidak membunuhnya, dia sudah berbelas kasihan. Kamu, tubuh Yun Hai gemetar karena marah. Jangan berpikir bahwa jika Lao Su memberikan wajah kepada wanita tua dari keluarga tuannya, dia akan membiarkanmu datang omong kosong. Keluar, jika kamu tidak keluar, aku akan memotongmu sekarang. Awan itu lebar dan membunuh, dan mereka kejam. Dia menelan amarahnya pada Yun Haiseng dan yang lainnya sebelumnya, pertama karena wanita tua dari keluarga utama, dan kedua karena Yun Hao. Yun Hao tidak bisa mengembangkan seni bela diri sebelumnya, dia takut jika dia mengalami kecelakaan. Yun Hao masih bisa hidup dengan baik dengan mengandalkan keluarga Yun di masa depan. Tapi sekarang Yun Hao dapat mengembangkan seni bela diri, dan dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan pijakan.
Lalu mengapa dia harus tunduk pada kelompok sampah ini? Wajah Yun Haiseng pucat, dia tidak berani bertarung dengan Yun Tianquo. Meskipun mereka berdua memiliki ranah yang sama. Tetapi Yun Tianquo telah bertarung selama beberapa dekade, dan pengalaman tempurnya sudah cukup untuk menghancurkannya. Yun Tianquo, akun hari ini, 10 hari kemudian, kami akan menyelesaikannya satu persatu. Yun Hai menggertakkan giginya dengan marah. Meskipun dia tidak sabar untuk membiarkan Yun Feng memotong Yun Hao sekarang, dia harus menahan nafas ini. Ketika kata-katanya jatuh, dia menjemput Yun Feng dan bawahannya dan meninggalkan tempat itu. Aula utama kembali tenang. Kemarahan. Yun Tianquo memudar, mengerutkan kening, dan menegur dengan cemas, "Bocah Bao, kamu baru berkultivasi seni bela diri selama beberapa hari? Bukankah kamu bunuh diri?" "Ayah, aku bisa menang," jawab Yun Hao. "Siapa yang memberimu kepercayaan diri?" Yun Tianquo mengerutkan kening. "Pembantaian pedang besi, langit lebar," Yun Hao berkata sambil tersenyum. Yun Tianquo tercengang ketika mendengar ini, dan segera tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Benih Laosu adalah tulang punggung. Sekarang setelah Anda mengambil keputusan, saya tidak akan berbicara omong kosong." Karena putranya begitu berani dan berani, bagaimana dia bisa menunjukkan kepengecutannya sebagai seorang ayah? Akhir terburuk tidak lebih dari kehilangan gym seni bela diri pedang gila ini. Tapi semuanya sudah mati, orang-orang masih hidup, dan putranya memiliki ambisi ini, setidaknya masa depan tidak akan terlalu buruk. Selain itu, bagaimana jika Yun Hao benar-benar menang? Tatapan Ling Feiyu pada Yun Hao sangat rumit. Orang ini sepertinya benar-benar berubah. Dia memiliki lebih banyak tanggung jawab dan keberanian manusia. Ling Feiyu diam-diam berdoa di dalam hatinya, berharap semua yang ada di depannya bukanlah kilatan di panci, dan Yun Hao dapat mempertahankan ambisi pria ini. "Haoer, aku akan keluar dan mencarikan beberapa pil untukmu, dan kamu menungguku kembali ke rumah." Yun Tianquo tiba-tiba berbicara, dan kemudian tanpa menunggu Yun Hao menjawab, dia keluar dengan pedang berat di punggungnya. Ling Feiyu melihat punggungnya dan berkata dengan suara rendah, "Paman, aku seharusnya meminta seseorang untukmu lagi." Petik 2. Yun Hao mendengar ini, hatinya bercampur aduk, dan rasa urgensi untuk meningkatkan kultivasinya bahkan lebih kuat. Dia harus menjadi kuat sesegera mungkin, dan dia tidak bisa selalu hidup di bawah sayap ayahnya. "Aku akan berlatih pedang, dan di malam hari, kamu ingat untuk datang ke kamarku." Yun Hao meninggalkan kalimat seperti itu, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Ketika Ling Feiyu mendengar ini, wajahnya sangat merah, matanya berkedip, dan dia tidak berani menjawab. Ketika Yun Hao meninggalkan aula, dia cemberut dan mendengus pelan, "Fiuh, murid yang luar biasa, sebelum kamu menikah, kamu selalu mengingini tubuhku." Petik 2. Setelah Yun Hao kembali, dia mulai berlatih ilmu pedang. Pedang panjang itu terhunus, dan cahaya pedang menyapu keluar dari sarungnya. Ujung tajam, meledak dalam sekejap. Segera, halaman dipenuhi dengan pedang ki dan cahaya dingin. Satu demi satu cahaya pedang menebas, dan cahaya pedang tidak menyebar di udara, seperti lapisan gelombang laut. Ini adalah ilmu pedang dari tingkat yang lebih rendah dari peringkat Suan, 9 pedang absolut dari gelombang bertumpuk. Cahaya pedang adalah 9 tumpukan, dan ledakan dalam sekejap bahkan tidak akan lebih buruk dari ilmu pedang dari beberapa ilmu pedang kelas menengah.
Meskipun dia mahir dalam puluhan juta ilmu pedang, tidak ada kekurangan ilmu pedang terlarang di luar peringkat surgawi dan di luar peringkat surgawi. Tetapi cara untuk mengembangkan seni bela diri tidak semakin tinggi tingkat ilmu pedang, semakin baik, perlu untuk menggabungkan situasi aktualnya sendiri. Dengan tubuh harta karun tingkat pemulanya saat ini, seperti budidaya alam induksi Qi, mempraktikkan serangkaian teknik pedang ini adalah pilihan terbaik. 5 cahaya pedang bersinar terang, tiba-tiba bergabung menjadi satu, dan meledak dengan tepi yang menakutkan, menebas ke arah kubah surgawi, bergegas ke langit dan kemudian menghilang. Hanya dalam satu sore, dia mengembalikan rangkaian teknik pedang ini ke alam puncak, dan melemparkan 5 tumpukan gelombang pedang. Jika wilayahnya cukup, dan vitalitasnya cukup, dengan kekuatannya, dia dapat sepenuhnya mencapai puncak dari rangkaian ilmu pedang ini, 9 tumpukan gelombang pedang yang perkasa. Prioritas utama adalah meningkatkan kultivasi Anda. Yun Hao menghela nafas pelan. Saat itu, ada ketukan tajam di pintu. "Bocah Bao, cepat ikuti aku." Suara tebal Yun Tianquo terdengar, dan ketika dia memasuki tempat latihan seni bela diri, dia buru-buru menarik Qin Hao keluar. "Ayah, apa yang terjadi?" Yun Hao terkejut dan bertanya dengan mendesak. Yun Tianquo berkeringat di sekujur kepalanya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Su Dansi dari gedung Baodan berjanji untuk membantumu menemui dokter." "Temui dokter?" Yun Hao mengerutkan kening dan berkata, "Ayah, tidak bisakah aku berlatih? Tubuhnya baik-baik saja." "Kentut, bukankah kamu hampir mati tadi malam? Cepat dan ikut denganku, dan biarkan Su Dansi membantumu memeriksanya." Langit lebar dan berawan. "Tapi aku ingat hubunganmu dengan Su Dansi tidak baik. Mengapa dia tiba-tiba memperlakukanku dengan baik?" Pikiran Yun Hao berubah, dan dia bertanya lagi. Dia merasa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. "Jangan bicara omong kosong, cepatlah, jangan biarkan Su Dansi menunggu lama, ini adalah kesempatan yang akhirnya diminta ayahmu." Langit berawan, dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.